Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Karimullah Ansori. Saya akan memaparkan materi terkait soal-soal UTS Filsafat Islam yang merupakan salah satu tugas yang harus dipenuhi dalam bidang mata kuliah Filsafat Islam. Oke, yang pertama yaitu tentang Filsafat Al-Kindi. Filsafat Al-Kindi. Yang pertama ini, filsafat Al-Kindi menyebutkan bahwa hubungan antara filsafat dan agama memiliki keterkaitan yang erat. Jadi pandangan Al-Kindi menyatakan filsafat dengan agama ini memiliki keterkaitan atau hubungan yang sangat kuat dan sangat erat. Keterkaitan yang erat antara keduanya dapat dilihat dari tujuan masing-masing. Kita lihat tujuan filsafat itu apa. Tujuan filsafat itu ya dengan untuk menerangkan apa yang benar dan apa yang baik berdasarkan rasionalitas. Dan agama pun sama tujuannya, yaitu dengan menerangkan apa yang benar dan apa yang baik agama. Jadi terdapat keterkaitan atau hubungan atau ya keterkaitan itu antara filsafat dan agama, yaitu tujuannya untuk menerangkan hal-hal yang benar dan yang baik gitu. Kemudian ada beberapa keselarasan dalam filsafat dan dengan agama. Yang pertama, ilmu agama merupakan bagian dari filsafat, karena dari filsafat ini menimbulkan beberapa pikiran-pikiran yang bersifat ontologi atau ontologi dalam beragama gitu kan. Ada ilmu agama yang merupakan bagian dari filsafat yang menerangkan ilmu agama. Kemudian wahyu yang diturunkan kepada nabi dan kebenaran filsafat saling sesuai. Wahyu yang diturunkan kepada nabi yang bersifat kebenaran itu sama halnya dengan filsafat itu sendiri, karena ini kesesuaian antara agama dan filsafat gitu kan. Kemudian yang ketiga, di dalam agama mengajarkan ilmu dituntut secara logika atau rasional. Begitupun dalam filsafat pun kan mengajarkan alur pikir yang sehat, yang logis, yang rasional seperti itu. Kemudian Al-Kindi mempelajari agama secara lebih dalam melalui metafisika. Metafisika tersebut dititik beratkan melalui masalah hakikat Tuhan, ontologi Tuhan, bukti-bukti adanya Tuhan dan sifat-sifat yang ada pada Tuhan. Menurutnya Tuhan adalah wujud yang hak yang benar, yang bukan asalnya dari tidak ada menjadi ada. Ia tapi selalu mustahil tidak ada. Ia selalu ada dan akan selalu ada. Karena sifat Tuhan ini tidak diawali dengan ketiadaan, karena yang menciptakan alam semesta ini Tuhan. Dan wajib wujud itu Tuhan gitu kan. Wajib wujud dan tidak ada awalnya, atau tidak ada dari ketiadaan, atau ada dari ketiadaan, seperti itu. Selanjutnya filsafat Ar-Razi. Filsafat Ar-Razi ini terdapat pandangan terhadap etika dan moral sebagaimana dikutip dari kitabnya, yaitu At-Tib Ar-Ruhani dan As-Sirah Al-Falsafiyah, menegaskan bahwa etika maupun moral mesti dilandasi dengan akal atau rasio, seperti keharusan bahwa hawa nafsu berada dalam kendali akal dan agama. Ya, Ar-Razi ini menyatakan bahwasanya hawa nafsu yang terdapat dalam moral manusia itu harus dilandasi atau dikendalikan oleh akal atau rasio gitu kan. Seperti keharusan mengapa demikian? Karena yang menentukan baik buruknya sesuatu menurut Ar-Razi itu yaitu dengan akal. Menurut Ar-Razi. Jadi baik dan buruk suatu etika atau moral manusia itu ditentukan oleh rasio, bukan dari wahyu gitu. Sehingga pandangan tersebut mengharuskan etika dan moralitas di bawah kendali akal dan agama. Selanjutnya, pandangan filsafat Ar-Razi ini berbeda dengan filsuf lainnya. Terdapat titik perbedaan nih Ar-Razi dalam mengasumsikan pandangannya terhadap etika dan moral. Seperti dalam sudut pandang kenabian dan mukjizat yang dicetuskan oleh Ar-Razi. Al-Farabi berasumsi bahwa dalam agama ini terdapat wahyu dan kenabian gitu. Wahyu ini mengajarkan petunjuk bagi manusia untuk menata etika dan moral. Jadi
etika dan moral menurut filsafat lainnya seperti Al-Farabi atau Al-Kindi itu berdasarkan wahyu, berdasarkan apa yang diturunkan dari Tuhan kepada Nabi. Sedangkan menurut Al-Farabi, menurut Ar-Razi ini berbeda. Apa yang dijadikan berbedanya? Ar-Razi ini berpandangan bahwasannya etika dan moral itu bukan berdasarkan wahyu. Karena Ar-Razi tidak mempercayai adanya wahyu. Ar-Razi ini mempercayai bahwasannya etika dan moral itu ditentukan oleh akal atau rasio gitu kan. Karena ya pada dasarnya corak Ar-Razi ini menitik beratkan akal dalam filsafatnya gitu. Sehingga apapun yang bersifat etika atau yang bersifat etika atau moral itu dikendalikan oleh akalnya gitu. Menurut Ar-Razi itu yang membedakan pemikiran Ar-Razi dengan yang lainnya seperti itu. Selanjutnya ada filsafat Al-Farabi. Nah, terdapat pandangan dalam filsafat Al-Farabi ini, pandangan terhadap kota ideal atau Al-Madinatul Fadilah. Menurut pandangan Al-Farabi, yakni berawal dari kecenderungan manusia. Nah, terbentuknya kota kota ataupun negara itu berasal dari kecenderungan manusia hidup bersosial dengan orang lain, yang kemudian melalui proses yang panjang terbentuklah sebuah kota. Melalui proses-proses manusia yang berinteraksi, manusia yang bersosialisasi itu terbentuklah suatu kota atau negara. Nah, kota tersebut dibentuk oleh sekelompok manusia ini untuk apa? Untuk mencapai suatu kebahagiaan bersama. Nah, kota utama atau kota ideal itu menurut Al-Farabi itu diserupakan badan sehat yang dilengkapi oleh anggota tubuh manusia, saling membantu dan bersinergi dengan anggota tubuh lain dalam upaya menyempurnakan kehidupan. Di dalamnya terdapat pemimpin, atau dianalogikan dalam tubuh sempurna itu ada jantung. Suatu tubuh dikatakan sempurna apabila memiliki organ-organ tubuh yang lengkap. Nah, salah satunya jantung. Ini jantung utama dalam kehidupan atau dalam tubuh manusia, organ utama. Nah, begitu halnya dengan kota atau negara yang ideal, pasti ada pemimpinnya dong. Karena titik kesuksesan suatu negara atau kota yang ideal itu pasti ada pemimpinnya dong. Seperti itu. Nah, pemimpin ini dianalogikan dengan jantung tersebut. Suatu kota atau negara tidak akan berjalan tanpa adanya pemimpin. Begitupun tubuh manusia. Tidak akan hidup tubuh manusia apabila tidak memiliki jantung. Jantung ini merupakan organ utama yang bisa menghidupkan, yang bisa suksesnya tubuh sempurna ini gitu. Selanjutnya suatu kota ideal itu harus memiliki pemimpin yang ideal juga. Karena tadi disebutkan bahwasannya dianalogikan dengan tubuh yang sehat, yaitu dengan pemimpin yang sehat gitu kan. Kota ideal itu pemimpin yang ideal, pemimpin yang ideal. Menurut pandangan Al-Farabi, pemimpin yang ideal itu fisik sempurna, cerdas, mempunyai pemahaman yang baik, pandai memberikan pemahaman kepada orang lain, cinta terhadap ilmu pengetahuan, tidak rakus terhadap makanan, pandai bersosialisasi dengan orang lain, mempunyai sifat berjiwa besar, tidak memandang kekayaan dunia adalah segala-galanya, berlaku adil dan membenci kedoliman, memiliki keseriusan yang tinggi terhadap sesuatu yang dianggap penting. Alhasil tidak akan terbentuk suatu kota yang ideal tanpa adanya pemimpin yang ideal. Jadi kota yang ideal itu ya otomatis dibentuk juga dari pemimpin yang ideal. Jika pemimpin yang pemimpin yang tidak ideal membentuk suatu kota, otomatis kota tersebut tidak akan maju semestinya gitu, secara semestinya. Tapi akan bisa jadi mendorong pada kota yang buruk gitu. Karena pemimpinnya juga buruk seperti itu, tidak ideal. Otomatis kota yang ideal menurut pandangan Al-Farabi harus dipimpin oleh pemimpin yang ideal seperti itu. Nah, ada juga tadi disinggung bahwasannya kota yang ideal itu memastikan adanya kebahagiaan bersama. Nah, bagaimana kebahagiaan bersama?
kebahagiaan yang dimaksud ini menurut Al-Farabi. Nah, kebahagiaan yang dimaksudkan oleh Al-Farabi ini berkaitan dengan kota ideal yang di dalamnya terdapat masyarakat dan pemimpin ideal. Dengan begitu, kota tersebut akan menimbulkan indikasi kebahagiaan. Jadi dengan masyarakat dan pemimpin ideal itu membentuk suatu kota yang ideal yang menghasilkan tujuan kota ideal itu yaitu mencapai kebahagiaan. Nah, kebahagiaan terdapat indikasinya. Apa indikasi kebahagiaan? Menurut Al-Farabi yaitu tercukupinya sandang, pangan, papan, dan keamanan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada filsafat Ikhwan as-Sofa. Filsafat Ikhwan as-Sofa. Dalam filsafat Ikhwan as-Sofa ini terdapat beberapa metode yang digunakan dalam menyatukan antara filsafat, sains, dan agama. Pertama, metode yang digunakan Ikhwan as-Sofa ini yaitu berupa at-tawfiq dan at-talfiq. Metode ini digunakan untuk merekonsiliasi filsafat dengan agama melalui pengetahuan sains yang bersifat daruri atau aksiomatik. Dengan metode tersebut, filsafat dan agama dapat diselaraskan tanpa ada pemisah. Nah, jadi dengan metode at-tawfiq dan at-talfiq ini yaitu menyatukan antara filsafat dengan agama yaitu melalui sains. Otomatis dengan seperti itu filsafat, sains, dan agama yaitu menyatu gitu, tidak terpisah satu sama lain. Kemudian cara yang kedua, metode yang kedua ini mana teh? Dengan metafisik, yakni melandasi suatu pemikiran dengan bilangan. Hal ini menunjuk kepada filsafat ketuhanan yang diibaratkan angka 1. Sedangkan angka yang lain mensifati segala ciptaannya. Bilangan ini merupakan suatu pengetahuan, suatu sains yang berjeniskan matematik ya bilangan ini. Nah, dengan sains ini yang berupa bilangan merujuk kepada ketuhanan, filsafat ketuhanan yang diibaratkan angka 1. Karena angka 2, 3, 4 yang lainnya tidak bisa tidak bisa ada atau tidak bisa wujud tanpa adanya angka 1 dong. Angka 1 ini merupakan utama gitu kan, yang menentukan ada tidaknya angka selanjutnya. Kalau tidak ada angka 1, maka secara rasional tidak ada angka 2 dong. Begitupun ketika ada angka 1, otomatis secara rasional ada angka 2. Nah, itu metode kedua. Metode ketiga, melaraskan filsafat dan agama melalui metode jiwa manusia. Pada hakikatnya manusia merupakan hewan yang berpikir. Artinya manusia untuk meraih segala pengetahuan itu dengan berpikir. Kemudian hasil dari proses berpikir dituangkan melalui ucapan. Keempat, melalui ucapan seperti itu. Jadi melaraskan filsafat dan agama melalui jiwa manusia yang ada potensi di dalam jiwa manusia itu yaitu berpikir. Sebagaimana definisi manusia, hayawanun natik, hewan yang berpikir, otomatis jiwa manusia pun berpikir gitu kan. Jiwanya bersifat berpikir. Nah, dengan melalui proses berpikir ini mengolah pengetahuan-pengetahuan atau pengalaman-pengalaman sains seperti itu kepada otaknya gitu kan, masuk ke otak depan, kemudian otak tengah, kemudian otak belakang, kemudian melalui ucapan gitu kan. Nah, itulah proses metode yang digunakan Ikhwanus Sofa dalam melaraskan atau menyatukan filsafat dengan agama seperti itu. Keempat, yang terakhir, yaitu dengan moral, yakni memunculkan rangsangan terhadap manusia seperti rasa cinta untuk menggapai karakteristik kepribadian manusia. Nah, yang terakhir ini melalui moral yang memunculkan rangsangan terhadap manusia, moral ini seperti rasa cinta untuk menggapai karakteristik kepribadian manusia. Di mana letak sainsnya? Yaitu pada rangsangan terhadap manusia. Rangsangan terhadap manusia ini bisa melalui dengan sains. Dengan sains, pengetahuan-pengetahuan yang menimbulkan rasa cinta untuk menggapai karakteristik kepribadian manusia yang bersifat religius seperti itu. Nah, dengan hasil dari sekian metode yang digunakan oleh Ikhwanus Sofa berorientasi pada rasionalis, pada rasio gitu kan. Dengan landasan rasional akan mudah untuk memperoleh kebenaran. Jadi rasional ini syarat untuk memperoleh kebenaran. Seperti mana dijelaskan dalam ilmu-ilmu kalam, ilmu mantik seperti itu. Tidak akan ada suatu benar dan salah
apabila tidak dilandasi dengan rasio gitu kan, rasio yang sehat, yang benar melalui kaidah-kaidah tertentu, sehingga suatu kebenaran mesti diperoleh menggunakan akal, seperti itu. Yang terakhir, filsafat Ibnu Sina yang terkenal dengan emanasinya. Nah, filsafat Ibnu Sina ini terdapat konsep emanasi Tuhan terhadap adanya seluruh alam. Emanasi ini diartikan sebagai pancaran Tuhan yang menyebabkan alam itu ada. Jadi alam ini ada karena terdapat pancaran Tuhan, yaitu melalui emanasi itu. Terbentuknya suatu alam yang diawali ketiadaan. Terbentuknya suatu alam yang diawali dengan ketiadaan. Kita berbicara secara rasio, mengetahui segala sesuatu yang ada pasti diawali dengan ketiadaan gitu. Nah, terbentuknya sesuatu ada yang ada dari awal ketiadaan, pasti ada yang mengadakan sesuatu tersebut yang berawal dari ketiadaan. Nah, yang mengadakan sesuatu tersebut itu tidak boleh tidak ada, tapi wajib ada. Nah, makanya dalam ilmu kalam ini disebutkan bahwasannya Tuhan itu disebut wajib wujud, seperti itu. Yang memancarkan pancaran wajib wujud ini yang menyebabkan adanya alam semesta, seperti itu. Nah, sebagaimana yang telah disebutkan barusan, bahwa konsep emanasi ini merujuk pada terbentuknya alam semesta yang diawali dengan ketiadaan atau pancaran atau emanasi dari Tuhan. Konsep ini menunjuk pada kajian ontologi Tuhan sebagai sang pencipta, gitu kan, pencipta. Sesuatu yang ada tidak mungkin ada dengan sendirinya. Nah, sesuatu yang ada tidak mungkin ada dengan sendirinya. Kita sepakat dong bahwasanya seperti halnya di depan saya ini ada gelas. Gelas ini tidak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada pembuatnya. Seperti itu. Otomatis alam semesta pun sama, begitu pun hasil adanya alam semesta ini melalui emanasi Tuhan. Jadi alam semesta ini tidak diawali dengan ketiadaan, tapi keberadaan Tuhan menyebabkan adanya alam semesta ini. Keberadaan Tuhan ini menyebabkan adanya emanasi yang mengadakan alam semesta ini. Oleh karena itu Tuhan disebut sebagai wajib wujud, wajib adanya, tapi tanpa adanya kesamaan dari alam semesta. Maksudnya kesamaan ini dilalui melalui ketiadaan. Tuhan berbeda. Tuhan ada dengan sendirinya. Karena tidak logis Tuhan itu ada ketiadaannya. Kalau misalnya Tuhan ada ketiadaannya, sama dong sama alam semesta, seperti itu. Nah, otomatis kajian ini merupakan kajian ontologi, yang mana teori emanasi tersebut sangat berkaitan atau berhubungan dengan kajian ontologi ketuhanan, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap, kesalahan dalam berpikir, karena manusia memiliki kesalahan atau lupa, seperti itu. Jadi mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.